Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo News. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi secara resmi melantik Fadila Matar sebagai Direktur Utama Bakti Kominfo periode 2023 hingga 2028 pada hari ini. Fadila Matar dilantik menggantikan dirut sebelumnya, yakni Anang Latif, setelah melakukan berbagai proses seleksian panjang hingga tahap akhir wawancara bersama Menkominfo Budi Ari Setiadi pada Jumat 4 Agustus 2023 lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi melantik Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi terbaru, yaitu Fadila Matar periode 2023 hingga 2028 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Pusat pada Senin 14 Agustus 2023. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 362 Tahun 2023 tentang pengangkatan Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Republik Indonesia. Menkominfo dalam konferensi persnya menyampaikan setelah dilantik sebagai Dirut Bakti saat ini, Fadila harus menyelesaikan beberapa tugas strategis yang harus segera dijalankan, seperti ketersediaan layanan telekomunikasi satelit, hot backup satelit untuk Satria, Palaparing, proyek base transceiver station dan akses internet di seluruh Indonesia, terutama untuk daerah yang termasuk ke dalam 3T terdepan, tertinggal, dan terluar. Tak hanya itu, Budi juga meminta Dirut Bakti Kominfo yang baru untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh atas proses bisnis dan SOP, serta menerapkan cara kerja baru di internal Bakti agar pelaksanaan pekerjaan lebih efektif, efisien, dan transparan, akuntabel, dan berkualitas. Beliau telah melakukan proses dari seleksi tanggal April dan akhirnya kami sepakat untuk menugaskan Bu Fadila Matar sebagai Direktur Utama Bakti. Dan hal-hal yang krusial mengenai BTS dan sebagainya akan dituntaskan pada tahun ini juga. Jadi selain berbagai isu mengenai satelit, HBS, HTS, dan sebagainya. Semoga dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas Bu Indah bisa terwujud karena ini amanat dari Bapak Presiden untuk menuntaskan pembangunan BTS yang tersisa di tahun 2023 ini. Adapun sebelum menjabat sebagai Dirut Bakti menggantikan Anang Latif yang tersandung kasus korupsi BTS, Fadila Matar menjabat sebagai Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti dan setelahnya diangkat sebagai PLT Direktur Utama Bakti, yakni berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor 5-Kominfo-KP.01-0-1-01-2023 pada 9 Januari 2023 lalu. Saat ini dirinya secara resmi terpilih menjadi Dirut Bakti usai lolos hingga tahapan akhir pada seleksi kedua berupa wawancara bersama Menkominfo pada Jumat 4 Agustus 2023 lalu mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni Ade Dimiyanti dan Kustanto. Untuk melanjutkan tugasnya sebagai Dirut Bakti Kominfo yang baru, Fadila juga menyampaikan tugas yang akan ia lakukan adalah melakukan pembenahan di internal tata kelola Bakti Kominfo secara menyeluruh guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bakti Kominfo ke depannya. Untuk yang pertama tentu kami harus memperbaiki kembali tata kelola internal kami sebagaimana yang diarahkan tadi oleh Bapak Menteri pada saat pelantikan. Lalu yang kedua, kami harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kami oleh Bapak Presiden, yaitu mempercepat akselerasi konektivitas digital di daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan juga kepada lokasi-lokasi layanan publik. Dan tentu saya sangat mengharapkan bantuan serta dukungan dari teman-teman jurnalis dan media semua. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam sambutannya pada acara penganugerahan Adikarya Pembangunan Pertanian menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia akan mampu mencapai angka 1.000 triliun rupiah ekspor sektor pertanian pada tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Mentan melihat hingga saat ini perkembangan produksi dan ekspor Indonesia yang mengalami peningkatan hingga dukungan berbagai kementerian lainnya.
Dalam acara penyerahan penghargaan Adikarya Pembangunan Pertanian di Aula Istana Wakil Presiden, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menyebutkan, dengan berbagai dukungan yang telah ada selama ini dari banyak pihak, ia optimis bahwa Indonesia akan mencapai angka 1.000 triliun rupiah dalam sektor ekspor pertanian di tahun 2024. Adapun dukungan tersebut datang dari berbagai instansi pemerintah daerah, mulai dari penanaman hingga hilirisasi berbagai sektor pertanian. Mentan juga menyebutkan kontribusi dari berbagai kementerian seperti Kementerian PUPR telah mempersiapkan dam dan telah membangun lebih dari 4.000 irigasi. Kementerian Pan-RB juga telah menyediakan 20.000 petugas pendataan lapangan. Selain itu, langkah yang dilakukan untuk mencapai angka 1.000 triliun adalah dengan melakukan penanaman lahan perkebunan sebesar 180 hektar dalam 1 tahun. Mentan juga menyebutkan bahwa hasil pertanian Indonesia selama 3 tahun ini menjadi bantalan perekonomian Indonesia, dan hal tersebut terlihat jelas ketika Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Dalam 3 tahun. Kemudian ekspor kita naik, Bapak. Zaman Orde Baru tidak pernah lebih dari 15%. Kita naik. Dari 300 menjadi 648. Tahun ini insya Allah kita capai 900 triliun. Tahun depan kita di atas 1.000 triliun. Dan kurang lebih 10 gubernur yang ada ini di lapangan, Bapak. Ya, kita cukup. Bapak, saya ingin satu lagi slide. Dan ternyata, Pak, kami start 3 tahun lalu 90% NTP, nilai tukar petani itu nilai kesejahteraan petani, nilai usaha pertanian. Dari 99 di RPJMP kita 2024 104 105. Ternyata sekarang kita udah capai 11, Pak. Dan 10 gubernur inilah memberikan bukti bahwa pertanian cukup kuat dan kokoh. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 3 instrumen mitigasi menghadapi fenomena El Nino. Seraya dengan itu, dari sisi ketahanan pangan lokal, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga telah menyiapkan sekitar 500.000 hektar lahan pertanian baru. Indonesia diprediksi akan mengalami fenomena El Nino atau pemanasan suhu muka laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan berpotensi mengakibatkan berkurangnya curah hujan serta menimbulkan kekeringan di sekitar bulan Oktober hingga November. Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memastikan beberapa langkah mitigasi yang diawali dengan penanaman padi lebih awal di daerah-daerah yang tidak dilanda kekeringan. Selanjutnya menyiapkan stok beras melalui Bulog dari hasil panen raya petani. Dan terakhir menyiapkan opsi impor beras dari negara lain. Tapi kita sudah memesan beras untuk diimpor untuk antisipasi sehingga stok itu diperkirakan cukup menghadapi musim El Nino ini. Di kesempatan yang berbeda, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan ketahanan pangan lokal yang ada di 12 komoditi, khususnya beras, terbilang cukup aman. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mengupayakan stabilitas pasokan pangan dengan menyiapkan 500.000 hektar lahan untuk penanaman baru, mengantisipasi dampak El Nino. Mitigasi, antisipasi ini kami sudah siapkan, dan salah satu alternatif adalah mempersiapkan 500.000 bukan membangun lahan baru, melakukan penanaman baru. Jadi memperkuat, membooster penanaman yang ada 500.000. Dengan demikian akan menghasilkan 3 juta ton gabah dan hasilnya akan mencapai 1,5 juta ton beras. Kita berharap pangan seperti itu. Pangan lokal dijaga oleh daerah masing-masing. Pemerintah pusat hanya memberi energi dan tetap menjaga hilirisasi seperti itu. Perintah Bapak Presiden, perintah Bapak Wakil Presiden, kita tahun ini masuk pada hilirisasi yang maksimal untuk membangun komoditi kita yang sudah siap untuk menjadi konsumsi ekspor global. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.